Jadi dari 3 subchapter ini, nanti yang uniform ini bakal agak jarang keluar. Yang paling sering itu yang normal distribution ini, yang Z-table. Ntar gue bakal ajarin juga gimana cara baca Z-table dengan lebih rinci ya. Nah, jadi intinya probability distribution itu kebagi 2. Ada discrete, ada continuous. Nah, discrete ini yang binomial itu udah kalian pelajarin di sebelum UTS. Hybrid geometrik juga udah sebelumnya, tapi kayaknya nggak terlalu dibahas banyak. Poisson ini baru kemarin kan, ini materi setelah UTS yang pertama kemarin. Nah, yang continuous ini dibagi jadi 3 tadi. Ada normal, ada uniform, nanti ada eksponensial. Yang paling sering itu normal, uniformnya jarang, dan eksponensial bakal jarang banget. Kenapa masih ada animasinya? Oke, jadi ini PPT tahun lalu ya, tapi masih relevan. Jadi bedanya discrete dan continuous itu intinya, kalau discrete kan dia random variable, yaitu assume countable number. Jadi numbernya itu, angka-angka yang dalamnya itu masih bisa terhitung. Kalau continuous enggak, dia infinitely. Perbedaan utamanya cuma di situ aja. Nah, mungkin konsep-konsep ini nggak gue jelasin lagi ya, karena kemarin kayaknya ibunya juga udah jelasin lewat video-video di Mas. Biar mempersingkat waktu aja, karena yang di belakangnya bakal banyak banget. Mau matiin animasinya. Oke, lupa cara matiin animasinya. Udah ini ya udah ya. Oke, jadi intinya karakteristiknya normal distribution itu nanti bakal kebagi jadi 3. Ini 4-nya ya agak sedikit nggak penting gitu sih. Ini ya, yang pertama itu bell shape. Bell shape ini dia intinya nanti bentuknya itu bakal ada loncengnya, bentuknya kayak lonceng. Dan dia nanti bakal ada ujungnya di situ. Jadi ntar pasti bakal bentuk si ujungnya ini dan berada di tengah. Kalau simetrik itu intinya nanti min, median sama mode-nya itu bakal sama kayak materi sebelumnya UTS kan. Kalau dia kurvanya simetris berarti min, median, modusnya sama. Kalau asimptotik itu intinya kurvanya ini dia nggak pernah menyentuh garis horizontalnya. Jadi meskipun di sini sampai dekat banget, dia tuh nggak pernah menyentuh. Jadi ini misalkan garis horizontal ya. Ini kalau diterusin, ditarik garis, nggak pernah menyentuh. Meskipun dia selalu menurun. Ini nggak pernah menyentuh kayak gini, atau melebihi. Itu namanya asimptotik. Jadi ini ciri-ciri utamanya dari normal distribution. Dan ini yang keempat, sebenarnya nggak masuk ciri-cirinya, tapi lebih ke di luar ciri-ciri. Yang di sini nanti ada 2 parameter. Ada min dan ada standar deviasi. Kalau min di sini dia sebagai central location, dan kalau standar deviasi ya bisa dia sebagai dispersion atau variasi dari distribution. Nah, ini ciri-ciri lainnya. Ini misalkan ada 2 ya, industri A, B, C dengan nilai min dan standar deviasi yang beda-beda. Nah, normal curve ini dia bisa dibagi jadi beberapa. Kayak misal, kalau misal standar deviasinya sama, tapi min-nya beda, maka nilai distribusinya itu cenderung dia itu bakal sejajar, tapi dia itu beda apa ya? Beda dispersion. Jadi yang misalkan di sini beda min.
Misalkan min-nya beda kan di sini, tapi dispersion-nya sama. Jadi bentuknya sama masih kan. Tapi dia agak geser ke kiri, yang min-nya 36. Di min-nya 36 itu bell shape-nya utamanya itu ya ada di 36 ini. Kalau dia di 42, maka bell shape itu kebentuk di 42 min-nya. Jadi nilai tengahnya itu sebagai min. Tapi kalau di sini min-nya sama, tapi standar deviasinya beda, maka nanti dia kebentuknya itu min-nya bakal sama. Jadi titik tengahnya itu bakal sama. 42 semua kan. Tapi standar deviasinya bakal beda. Jadi standar deviasi yang lebih kecil itu nanti nilai kurvanya, bentuk kurvanya itu bakal lebih landai. Kalau yang nilainya standar deviasinya lebih tinggi, maka dia bakal lebih curam, lebih tajam. Oh iya, oke. Ini ada yang baru proses PA ya. Nggak apa-apa. Nah, jadi ini perbedaannya. Dia ini harus kalian pahami, jangan diapalin. Bentar dulu. Ini konsep Z-table-nya. Intinya di sini, ini bentuk Z-table. Jadi nanti dia bakal kebagi jadi dua. Titik tengahnya ini nilai Z-nya itu 0. Nilai Z ya. Nah, yang di dalamnya itu adalah probability-nya. Jadi misalkan di sini Z-nya kurang dari 0. Jadi misalkan yang sini semua ya. Jadi kalau misal Z kurang dari 0, maka nilai probability-nya itu nanti sama dengan 0,5. Yang sebelah kiri. Karena dia kurang dari 0. Tapi kalau lebih dari 0, sebelah kiri, berarti kita nyari yang sebelah kanan. Karena dia lebih dari ya. Jadi kalau kurang dari itu, dia ntar ke kiri arsirnya. Kalau kanan, kalau lebih dari, dia ntar arsirnya ke kanan. Tapi kalau di sini angkanya 0, maka dia pasti jadi 0,5. Nah, buat bacanya, ini gampang banget kalau misal masih Z-table. Jadi kalian bakal baca juga T-table. Kalau nggak salah di materi yang paling akhir. Kelas terakhir itu. Ini masih yang Z, ini masih gampang. Misalkan di sini Z kurang dari min 3,04. Maka kita cari di sini Z kan bilangan yang sebelum koma itu 3 kan. Jadi kalian cari aja 3. 3, berapa? 3,0. Berarti 3,0 itu yang sini kan. Terus ditarik garis sampai dia ketemu satuannya. Satuannya kan 4. Berarti sini kan. Di sini. 0,0012. Ini kalau dia kurang dari min 3,04. Jadi kalau min 3,4 kalau digambar, jadi dia tinggal arsiran yang sini. Jadi ini min 3,04. Min 3,04. Nah, kalau misal Z-nya itu di sini kurang dari 0,95, maka berarti di sini berarti 0,95. Sekalian gambar. Jadi yang di arsirnya itu yang sebelah sini kan. Semuanya. Ini 0,95. Tinggal kalian cari 0,9 di sini. Ini kan. Terus ke kanan. Satuannya seperti ini. 82, 89. Ini yang gini ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Ada masih bingung baca table? Oke, lanjut dulu ya. Ini example lagi lainnya. Nah, ini kita langsung lihat zat aslinya ya. Bentar. Nah, ini nilai Z asli.
Ini kita bakal coba. Ini misalkan ada soal nih. Begini masih kelihatan kan ya? Oke. Jadi ini misalkan kita nyari berapa nilai Z di antara nilai min 1,52 dan 1,96. Nah, kalau ada soal kayak gini, maka kalian harus cari Z kurang dari 1,96 dulu, dikurangin sama yang kiri, min 1,52. Jadi ini kalian nyarinya satu-satu. Berarti kalau Z 1,96, itu kalau kalian nyari di tabel Z, 1,96. Nah, ini tabel Z itu bagi dua. Nanti ada tabel yang minus. Jadi ini tabel, halaman 1 ini tabel yang minus. Yang tabel selanjutnya, yang halaman selanjutnya itu tabel yang plus. Nah, berarti nanti kalian nyari Z yang berapa tadi? 1,96. Nah, ini 1,9. Terus 6-nya kan di sini kan. Berarti tinggal ke bawah. Kan berarti 0,975. Tinggal kalian tulis di sini. Nah, terus berarti tinggal dikurangin yang 1,52 kan. Min 1,52. Jadi kalian kalau dari tabelnya itu tinggal tarik ke atas. 1,5 terus 2. 2 di sini kan. Berarti 0,0643. Sama ya. Terus tinggal dikurangin aja 0,975 dikurangi 0,0643. Jadi hasilnya jadi 0,9107 ini. Jadi kalau di antaranya ini maksudnya dia nyari di antara dua ini. Di antara aksiran dua ini. Ini sampel of Z-nya. Terus ini sama aja. Nyari yang Z kurang dari 0,47. Ntar kalian tinggal cari tabel Z-nya. Terus berarti ntar dia sama dengan 0,6808. Ya. Nah, ini yang lebih pentingnya lagi, ini empirical rule. Dia empirical rule ini bisa jadi semacam hafalan buat kalian. Jadi misalkan di sini kalau probability-nya itu Z-nya di antara min 3 sampai 3. Nah, sini. Berarti probability-nya itu pasti 0,68. Ini kalau kalian nyari misalkan. Berarti kalau nyari yang di sini kan, kalian harus nyari P Z-nya itu kurang dari 3, dikurangin dengan P yang Z-nya itu berapa? Lebih dari min 3 gini kan. Berarti ntar kalau ketemu, itu ntar hasilnya pasti jadi 0,68. Jadi nggak usah pakai hitung susah gitu. Nah ini juga sama, Z kalau misalnya min 2 sama 2, itu sama dengan 0,95. Jadi yang practically all, itu sama dengan nanti jadi segini. Kayak hafalan. Dan emang harus hafalan gitu. Terus, ini tinggal sampelnya. Ini gue skip ya. Nah, selanjutnya itu buat nyari normal transformation. Jadi misalkan kalian ada nilai sebuah X dan ada nilai min dan ada standar deviasi. Terus kalian disuruh nyari nilai Z-nya berapa. Nah, itu rumusnya itu kayak gini. X min mu, X min rata-rata dikurangi standar deviasi. Jadi kalau yang tadi kan kita cuma belajar caranya tabel Z kan. Jadi Z-nya berapa, itu nanti kita lihat tabel Z, ntar probability-nya itu berapa. Nah, tapi di sini enggak, kita nyari Z-nya. Jadi Z-nya ini berapa. Kalau tadi kan Z-nya udah diketahui kan. Kalau ini kita nyari Z-nya itu berapa. Nah, ini caranya kayak gini. Nah, positif itu berarti indicate kalau
standar deviasinya itu terjadi di bawahnya M. Kalau Z-nya positif, nanti apa ini? X-nya, nilai X itu kurang dari nilai mu. Sebaliknya, kalau mu itu kalau negatif, dia berarti nanti X-nya ini standard deviation corresponding lies. Ini above ya, kembali. Ini lebih dari, ini kurang dari. Kalau negatif ya. Nah, ini kan cara yang ada inverse-nya. Jadi nanti kalau ada suatu kurva, kalian tinggal gambar yang atas dulu. Yang atas ini misalkan nilainya X. Nilai titik X itu nanti bakal sama dengan nilainya Z. Misalnya di sini X-nya 3. Z-nya jadi 2,6. Ini sejajar dua-duanya, meskipun angkanya beda. Ini gitu. Ini misalkan cara nyarinya. Misalkan kalian disuruh nyari, ini ada soal min-nya itu, mu-nya sama dengan 72. Dan deviasinya sama dengan 8. Terus cari probability randomly selected above 60. Berarti kita harus nyari yang nilai yang di atasnya si 60 ini. Nah, caranya kita harus nyari si Z-nya dulu. X-nya itu sama dengan 60 ini. Dan deviasinya itu 8 ini. 72 ini jadi mu. Jadi nggak masukin aja semuanya. 60 kan, X min mu. Berarti 60 min, kayaknya. Nah, 60 min 72 bagi 8. Jadi min 1,5. Nah, terus kalian disuruh nyari standar normal table-nya. Sini kan dicari above 60 kan. Kalau above berarti dia lebih dari. Maka di sini Z-nya juga harus lebih dari. Min 1,5. Nah, kalau dia lebih dari, maka nanti ngitungnya tuh pakai 1 min. Dan ini Z-nya jadi kurang dari. Jadi kalau digambar itu, ini Z-nya. Ini kalau otak gue lagi nyampur matdas. Gimana? Ini ya. Nah, ini kan nilai tengahnya. Akbanya ini simetris ya. Nah, kalau disuruh nyari Z lebih dari min 1,5, kalian tulis dulu titik Z min 1,5. Ini kan 0 kan? Z ya. Berarti min-nya kan pasti sebelah kiri. Berarti dia di sini misalkan min 1,5. Berarti yang dicari, kalau dia lebih dari, maka itu kurva yang ada di sebelah kanannya semuanya. Nah, kalau gitu, buat nyari kurva yang arsirannya sebelah kanan ini, maka kita harus ngitungnya itu wall of kurvanya. Jadi kalau wall-nya itu I sama dengan 1, dikurangin dengan nilai yang kiri ini kan, yang kecil ini. Nah, berarti nilai kecilnya itu kurang dari min 1,5. Jadi 1 min seluruhnya dikurangin Z kurang dari min 1,5, berarti itu hasilnya sebelah kanan ini kan. Nah, ini tinggal kalian cari, nanti Z-nya itu berapa? Min 1,5, berarti ini sama dengan 0,0668. Jadi ini dikurangin dengan 1. Jadi hasilnya nanti 0,9332. Jadi semua arsiran yang sebelah kanan ini sama dengan probability-nya itu 0,9332. Nah, yang sebelah kiri, how to change the color. Ini ya, sebelah kiri, itu berarti jadi 0,08. 0,0668. Jadi dibedain ya nanti. Apakah dia itu nanti tandanya itu lebih dari atau kurang dari. Kalau kurang dari, kalian nggak perlu dikurangi dengan 1. Kalau lebih dari, harus dikurangi dengan 1. Nah, ini udah selesai. Ada yang mau nanya sampai sini?
Oke, lanjut aja. Ini kita skip dulu. Ini kita mulai yang basicnya banget. Jadi ini sebenarnya udah ada jawabannya. Jadi agak nggak seru gitu, tapi nggak apa-apa. Ini misalkan yang pertama ya, kalian suruh nyari berapa probability Z itu kalau kurang dari 0. Jadi kalau Z kurang dari 0, maka ini gambarnya kan. Berarti Z kurang dari 0 sebelah kirinya. Berarti otomatis kalau misalnya probability Z-nya kurang dari 0, maka dia pasti 0,5. Ntar kalau misal nyari sebaliknya, Z lebih dari 0, itu juga sama. Berarti yang sebelah kanan ini kan. Kalau dibagi 2, berarti ini ya udah ini sama dengan 0,5 juga. Tapi nyarinya itu beda. Kalau dia Z-nya lebih dari 0, ini berarti harus nyari 1 min. Jadi 1 min PZ kurang dari 0. PZ kurang dari 0 itu kan sama dengan 0,5. Berarti ada 1 min 0,5 sama dengan 0,5. Nah, ada yang mau nyari Z kurang dari 1,8 nggak? Udah langsung aja. Karena tinggal setengah jam lagi. Jadi kalau Z kurang dari 1,8, kalian tinggal cari aja. Karena di sini kan kalau Z kurang dari 1,8, ini kan berarti nah, berarti kan gambarnya gini kan. Ini. Jadi kalian gambar dulu, terus cari Z-nya 1,8. Berarti kalau plus, kalau positif berarti dia di kanan kan. Jadi ini 1,8. Jadi kalian nyari arsitan yang sebelah kiri. Semuanya. Berarti tinggal cari Z sama dengan 1,8. Ini kan 1,8. Nah, 1,8-nya kan 1,80 kan. Berarti ya udah tinggal ini. 0,9641. Ini tinggal masukin berarti. Jadi nanti Z-nya 0,9641. Nah, tapi kalau yang lebih dari min 21, min 2,15, itu berarti harus dikurangi dengan 1 dulu. Jadi, min 2,15, berarti kan gambar kan. Terus habis itu, gambar titiknya kan min 2,15. Jadi yang diarsir sebelah kanan ini kan, semuanya. Berarti gimana caranya? Kalian hitung, berarti harus wall of curve-nya, berarti 1 dikurangin dengan yang sebelah kiri kecil ini. Yang sebelah kiri kecil ini kan, ini berarti sama dengan Z kurang dari 2,15 kan. Min 2,15. Ini cari. Z kurang dari min 2,15. Berarti ini kan 2,1. Yang kanan jadi 0,05. Berarti ini kan 0,0158. Jadi 0,0158. Ini 1578 sama aja ya. Jadi 1 min segini sama dengan 0,9842. Jadi probability yang seluruhnya ini itu sama dengan 0,9842. Nah, kalau disuruh nyari yang 1,96, min 1,96 sampai 1,96, ini tinggal cari, tadi kan kayak yang tadi rumusnya, yang kanan dikurangin yang kiri kan. Berarti Z kurang 1,96 dikurangin Z kurang dari min 1,96. Ini cari dua-duanya. Nanti hasilnya bakal jadi 0,95. Kenapa di sini harus dikurangin? Nah, itu konsepnya, ini kan nyari di antaranya kan. Jadi di antara 1,96 ini dan min 1,96. Berarti yang warna biru ini kan. Nah, hitungannya berarti
Z kurang dari 1,96, berarti itu kan semuanya ini kan, seluruh ini. Semuanya, terus dikurangin yang Z kurang dari min 1,96. Berarti itu kan yang ini kan. Jadi seluruhnya yang warna hitam ini dikurangin dengan yang ini, yang warna merah, yang kecil ini. Berarti kan ntar hasilnya jadi tinggal yang warna biru kan. Itu berarti ini konsepnya kalau misal di antaranya. Nah, ini sebenarnya bisa pakai yang empirical rule tadi. Ya, kalau empirical rule, nilai 1,96 itu sama dengan 0,95 ini. Ini juga sampai kurang dari 2 ini hasilnya. Jadi hasilnya kalau kalian nggak usah ngitung pun, hasilnya pasti 0,95 otomatis. Nah, next-nya, kalau tadi cara ngitung probability dari Z yang diketahui, kalau yang ini kita ngitung Z dari probability yang udah diketahui. Jadi kebalik. Nah, yang tadi kan P-nya yang ditanyakan dari Z, diketahui Z. Yang sekarang Z-nya yang ditanya dari diketahui P. Jadi misalkan PZ kurang probability-nya itu 0,99. Berapa sih Z-nya? Nah, ini kalian tinggal cari di tabel Z-nya. Di tabel Z-nya, cari yang 0,99. Jadi kalau cara nyarinya, probability-nya itu yang pertama, itu pasti dia di sini 0,5. Jadi 0 ini dia pasti 0,5 kan. Jadi semakin ke bawah, maka dia semakin gede. Jadi kalian tinggal nyari yang mana yang 0,9. 0, berapa deh? 9 pas ya? Oh, 0,99. Berarti mana ini? 0,989 kan? 0,9893. Terus, nah ini 0,9901. Nah, ini kan yang paling mendekati kan. Meskipun dia ada 01-nya, tapi dia yang paling mendekati. Nah, ini berarti jawabannya itu yang 2,33. Jadi Z, probability yang 0,99 itu Z-nya sama dengan 2,33. Gambarnya kayak gini. Jadi yang dicari Z-nya kan, probability-nya di sini 0,99. Berarti yang di dalamnya yang sekarang, yang di arsip ini, nilainya 0,99. Z-nya berapa? Berarti 2,33. Wait ya, ada yang telepon gue. Ini bisa di ngertiin dulu. Oke. Sorry ya. Nah, terus lanjut. Ini yang Z 0,9 ini masih sama. Nah, ini kita cari yang ini aja ya. Z lebih dari 0,83 ini. Jadi kalau di sini, kalian tinggal cari yang sebelah kanannya ini kan. Tapi Z-nya yang lebih dari ini 0,83 ini. Tapi kalian nggak bisa nyari kan, kalau misal dia itu lebih dari sini, maka kalian harus nyarinya itu yang sebelah kirinya. Jadi tabel Z itu kan dia pasti harus kurang dari kan. Nah, kalau kurang dari berarti kalian harus kurangin dulu
1 min 0,83. Jadi sama dengan 0,17 kan. Nah, ini baru kalian cari di tabel yang Z-nya tadi, berapa probability 0,17. Berarti probability 0,17 berapa ini? 0,17. 0,017 ya. Ini masih salah. 0,17 berarti di sini ya. Nah, sekitaran sini. Kita anggap di sini yang 0,1711 ya. Berarti ini sama dengan 0,95. Ini berarti di jawabannya. Jadi Z-nya sama dengan nanti min 0,95. Nah ini kalau kalian mau cari berapa probability yang pas 0,17, ini kalian bisa kurangin terus tambah gitu. Jadi ada caranya sendiri hasilnya. So kan di sini 1711 sampai 1685. Kalau dikurangkan berarti sama dengan 15 tambah 11 ya. 15 tambah 11 berapa? 26. Nah, 26 itu nanti kalian tinggal bagi terhadap pembagian 0,95-nya. Jadi 0,95 sampai 0,96 di antaranya ini kan sama dengan 1 kan, anggap aja. 0,001. Nah, ini bagi 17. Nah, ini nanti jadi pertambahan dari 0,685. Jadi ini bisa pas 0,17 pas gitu. Tapi ini masih ribet gitu. Ntar bakal jadi di start gitu. Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Itu tadi nyari yang Z dari P yang diketahui. Nah, yang ini itu sekarang nyari berapa sih nilai Z-nya dari normal distribution. Jadi ada soal diketahui X mu dan standar deviasinya. Cari Z-nya. Oke, lanjut dulu ya. Jadi intinya yang A ini, dia kan disuruh nyari berapa probability randomly selected person yang punya IQ kurang dari 80. Nah, berarti di sini kalian ditanyanya itu probability kan. Berarti cara ngitungnya itu berarti pakai probability dalam kurung X kurang dari 80. Karena IQ skornya di sini dia jadi X. X-nya ini udah diketahui kan. Ada biasanya di sini 16. Min-nya di sini dia 100. Ini min-nya dia 100. Nah, sekarang X-nya dia sama dengan 80. Tapi soalnya disuruh nyari kurang dari 80. Berarti gimana caranya buat nyari ini? Pakai rumus yang tadi. Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasi. Yang berarti nanti tinggal masukin angka-angkanya. X-nya kan 80. Terus mu-nya kan 100. Nah, standar deviasinya 16. Berarti tinggal dicari semuanya ini. Berarti sama dengan min 1,25. Nah, ini berarti kita tinggal ngitung berapa probability dari Z min 1,25. Kan semua ini kan. Jadi kalau dicari, Z sama dengan min 1,25, itu sama dengan ini kan, min 1,2 terus 5. Ya. Jadi 0,1056. Nah, 0,1056. Ini ada 5-nya. Nanti kalau beda tabel Z, dia komanya ada yang sampai 4, ada yang sampai 5 gitu.
Tapi ini yang tabel gue itu yang dari JGI langsung, itu namanya sampai 3 doang. Ini boleh kalian tulis 1056 atau 1057 sama aja. Berarti kalau dari sini, kan hasilnya misalkan 0,1057 ya. Nah, kalian ditanya itu probability. Berarti harus dalam bentuk persen. Biar apa? Biar bisa diinterpretasi. Jadi, misalnya kan kalau dikali 100% jadi 10,57% kan. Berarti interpretasinya itu probability yang punya IQ score kurang dari 80 itu adalah 10,57%. Jadi bisa diinterpretasi. 0,1057 ini kan nggak bisa diinterpretasi. Nah, ada yang mau menjawab nomor B? Ini mirip. Jadi ini ya kalian yang B ini disuruh nyari yang berapa probability yang X-nya itu greater than 125. Berarti X-nya lebih dari kan? Lebih dari 125. Nah, ini berapa? Bisa coba cari dulu ya. Kalau udah bisa bilang ya. Gue sambil ngecekin yang kemarin tuh hasilnya udah banyak yang udah jawab gitu kan. Gue mau lihat yang belum jawab deh. Yang belum pernah jawab. Ahmad udah pernah. Alia udah pernah. Audrey ada nggak? Audrey Faisa. Ada, Kak. Ya. Coba dong ini. Biar ada nilai partisipasinya semua gitu. Yang B ya. Ya, yang B. Kalau grader 125 dikurang 100 ya, Kak. Dibagi 16. Ya, jadi miripin aja sama kayak yang sebelumnya. Jadi X-nya kan, tadi pakai rumus yang ini. Mu sama standar deviasinya masih sama. Cuma X-nya aja yang beda. Jadi 125 dikurang 100. Dibagi 16. Ya kan, Kak? Iya. Berapa tuh? Hasilnya dengan ini 125 kurang 100 bagi 16. Sama dengan berapa tuh? 25 bagi 16. 5625. Berapa? 1,5625. 625. Ya. Nah, ini berarti P, Z, berapa ini? Ya, lebih dari ya. Lebih dari 1,56. Jadi cara ngitungnya gimana? Kan pakai tabel itu kan kayak. Ya, tapi ini kan lebih dari. Jadi nanti 1 dikurang yang dari nilai tabel dari 1,56. Berarti Z kurang dari 1,56 ini kan. Ini tinggal cari di tabel. Z-nya. Berarti Z-nya 1,56 kan. Berapa tuh? ,94. Ini kan 0. Ya, ini kan 15 terus 6.
Ini ya, Ya, 0,4. berapa nih hasilnya? 1 min 0,94. Berapa? 06. Sama dengan 0,0594. ya, 0,0594. Nah, interpretasinya gimana berarti? Berarti ini kan harus dikali 100 dulu kan? Terus tinggal ya dikali 100, terus tinggal ngikutin soalnya. Jadinya gimana? Jadinya 5,94. Ya, persen kan? Berarti interpretasinya? Maksudnya gimana ya Kak interpretasi itu dia kayak kurang mudah gitu. Ininya kalau interpretasi tinggal ngikutin aja di soal. Ini kan dia nanyanya probability randomly selected person yang punya IQ lebih dari 125 kan. Jadi ya udah probabilitas orang yang punya IQ lebih dari 125 itu adalah 5,94%. Jadi tinggal dibalik. Oke, thank you Abdul. Yang C ada yang mau jawab? Ini berarti yang C itu gua copy dulu ya. Tadi yang B kan. Oke. Kita coba hapus dulu ya. Sekarang hitung yang C. Oke, ini yang C gue hitung dulu aja. Ini yang selanjutnya baru oke. Ini next aja. Jadi itu probability. Dia kan disuruh nyari probability antara 100 sampai di sini Z-nya itu 130. Ini kan, ini berapa? Berarti tinggal dikurangin masing-masingnya. Ini dari jawabannya gimana? Oh, ini. Berarti 100 sampai 130 kan? Berarti udah tinggal dikurangin. Antara yang 130 dikurangi yang 100. Tapi kan di sini dia yang di dalamnya itu X kan, bukan Z. Jadi kita harus nyari masing-masingnya. Jadi X yang satu dulu kita masukin. Jadi Z1 itu dari yang X1. Jadi X1-nya kan 100. Ini kan. Tinggal masukin. Mu-nya masih sama, standar deviasinya masih sama. Bagi 16, berarti 100 min 100, 0 kan. Nah, terus sekarang nyari yang Z2. Z2 kan 130. Berarti 130 min 100 bagi 16, ini sama dengan 1,88. Nah ini, baru kalian tinggal cari yang berapa probability antara 0 ini sampai yang 1,88 si Z-nya. Berarti kalau udah di sini, kita bisa masukin kan, tinggal dikurangin antara yang kanan, yang 1,88, dikurangi dengan yang kiri. Berarti Z kurang dari 1,88 di sini, dikurangin dengan Z kurang dari 0. Ini kalau kalian cari di tabelnya, ini nggak usah gue tunjukin lagi ya. Hasilnya sama dengan 96995. Z kurang dari 0 itu sama dengan 0,5 pasti. Ya, udah angka bulat itu. Berarti hasilnya sama dengan 0,46995 ini. Berarti ntar kalau dibulatin jadi 0,47, berarti dia jadi 47%. Ini. Jadi bedanya, kalian cari satu-satu dulu kalau ada dua kayak gini. Z1-nya berapa, Z2-nya berapa. Lalu itu jadi yang nilai kisarannya. 0, Z, 1,88. Nah, terus kalau yang D ini, kalian disuruh nyari kan, IQ yang punya top 5% IQ scores.
Berarti kan sekarang di sini udah diketahui itu si top 5%-nya. Nah, top 5% ini berarti dia itu sama dengan si P-nya. Jadi P-nya itu udah diketahui, itu 0,05 ini, 5%. Yang ditanya sekarang itu X-nya. Nah, kalau yang tanya X-nya, berarti kalian tinggal balik. Jadi caranya tinggal, kalian coba gambar, biar nggak bingung. Berarti kan tadi probability yang lebih dari berapa X, yang probability-nya itu 5%. Ini kan. Berarti 5% di sini, ya probability-nya kan berarti yang sebelah kanan ini kan 5%. Nah, X-nya berapa? Nah, gitu. Berarti kalian tinggal nyari yang Z kurang dari 0,95 ya. Jadi cara yang Z kurang dari ini bisa dikurangin 1 min something ini. Atau cara lainnya itu tinggal ngitung ini. Jadi tadi kan rumusnya Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasi kan. Ini kalau di otak-atik berarti kan ini standar deviasi ke kanan kan. Berarti Z kali standar deviasi. Terus mu ini dia pindah ke kiri, berarti jadi plus kan. Jadi X itu sama dengan Z kali standar deviasi tambah min. Nah ini, kalau dikali berarti Z-nya kan udah tahu nih. Z 0, probability 0,95 itu tuh pasti 1,64. Ini hafalan ya. Jadi kalau kalian mau ngapalin, ini hafalin yang ini aja. Nanti probability 0,95, ini empirical rule-nya, itu Z-nya pasti 1,64. Karena kalau probability-nya 0,99, itu Z-nya itu 1,96 kalau nggak salah. Sama satu lagi itu 0,9. Nah ini gue lupa probability-nya berapa. 3 ini harus kalian hafalin, karena ini empirical rule-nya. Biar cepat aja ngerjainnya nanti. Nah, berarti Z 0,95 itu sama dengan 1,64. Nah, Z-nya tinggal dimasukin. 1,64 dikali 16 standar deviasinya, min-nya 100. Berarti kalau dikali dia sama dengan 126. Berarti di sini waktu Z-nya 1,64, si X-nya itu 126. Nah, ini sejajar dua-duanya. Atau interpretasinya berarti minimal IQ score-nya itu 126. Ini kan soalnya berapa minimum IQ score yang bisa di-achieve sama top 5%-nya IQ scores. Berarti minimum IQ score-nya itu harus 126. Berarti 126 ke atas itu adalah yang IQ score-nya top 5%. Interpretasi lainnya kayak gitu. Ada yang mau nanya sampai sini? Oke, lanjut dulu ya. Nah, sekarang ini tinggal yang materi-materi, soal-soal yang dari UAS. Tadi kan masih basic-nya gitu. Ini kayak soal aslinya, dari 18-19 yang ganjil. Jadi ini ada soal meningkatnya gaya hidup seseorang dan mengonsumsi kopi. Ini didapatkan bahwa ini langsung aja pengeluaran rata-ratanya itu adalah 65%. Berarti pengeluaran bulan rata-rata, kalau ada rata-rata berarti dia jadi min. Berarti minnya itu 65.000 ini. Deviasi standarnya itu 10.000. Berarti ini tau-nya. Ini standar deviasi ini simbolnya itu bisa dibilang tau. Nah, terus ditanya yang pertama itu jelaskan ciri-ciri distribusi normal. Nah, ini gampang kan? Berarti tinggal tadi ciri-cirinya ada tiga. Bell shape, terus simetrik. Nah, ini dipisah sih. Agak beda gitu. Dan yang ketiga itu asimptotik. Ya, kalau mau nambah, describe by 2 parameters. Ini berarti totalnya ada 4 ya, in total. Bell shape sama simetrik itu bell shape. Kalau bell shape kan tadi yang bentuknya lonceng. Kalau simetrik ini penjelasannya lebih min, itu sama dengan median, itu sama dengan mode.
Kalau asymptotic berarti yang tadi penjelasan aslinya ada di slide sebelumnya, tapi yang cara gampangnya garis kurvanya itu nggak pernah menyentuh garis yang horizontalnya. Jadi dia tetap sampai sini, nggak pernah menyentuh. Yang described by 2 parameters berarti described by mean dan standar deviasi. Nah, udah, itu doang. Yang A masih gampang. Sebenarnya kalian harus nyontek buat dari PPT-nya langsung. Nah, yang B, hitung probabilitas sebuah rumah tangga menghabiskan kurang dari 35.000. Ini mirip kayak soal yang sebelumnya. Ada yang bisa jawab? Tapi berarti ini dijawab, ditanya probability kan? Berapa probability kalau misal X-nya itu something 35.000? Ada yang jawab? Aku mau coba, Kak. Oke. Gimana tuh, Anggi? Berarti kan probability X kurang dari 35.000. Berarti Terus, kurang ya? ya. Terus? Terus 35.000 dikurang 65.000 dibagi 10.000. Dikurang 65. 65 dibagi 10.000 ya? Ya. Ya. Terus? Itu dapat min 3. Ya, min 3 ya. Berarti P-nya di sini sama dengan min 3. Terus cara nyari probability-nya? Berarti PZ kurang dari min 3, nanti dapat 0,0013. 0,0013. Nah, berarti interpretasinya gimana? Berarti yang kurang dari 35.000 probabilitasnya 0,13%. Ya, benar. Oke. Thank you, Anggi. Bentar. Anggi, nama lengkapnya siapa ya? Ranggi Rembang Rawi, Kak. Oh iya, Anggi nama lengkapnya. Oke. Nah, itu jawaban yang B ya. Ada yang mau jawab yang C? Jadi di sini kan 99% rumah tangga itu membelanjakan kurang dari berapa rupiah untuk kopi bubuk. Nah, ini berarti yang ditanya itu X-nya kan. Berapa rupiah? Berarti yang ditanya X-nya. Dari probability yang 99%. Probability-nya diketahui, sekarang ditanya X. Itu kayak soal yang nomor terakhir tadi. Ada yang menjawab? Oke, gue tunjuk aja deh. Apa yang belum? Alista udah belum ya? Alista nggak masuk ya? Sening udah pernah belum? Halo? Oke, Erik deh. Erik belum pernah kan? Mana? Gue kopas dulu ya. Ini terserah ya. Entah Sening atau Erik jawab yang C atau D. Tahu kalau nggak bisa lagi, berarti siapa lagi yang belum? Randi. Yuk, soalnya asis gue tinggal yang langsung kayak bisa dihitung jari deh. Kayak tinggal 2 atau 3 lagi gitu.
Gue kasih clue dikit ya. Jadi intinya yang C tadi itu kan nyari probability-nya dulu kan. Berapa X dari sebuah probability tertentu. Jadi kalau digambar itu bentuknya kayak gini. Jadi kalian cari berapa sih nilai si Z-nya dulu. Baru kalian hitung dari perkalian ini. X ini. Jadi kalau dari sini kalian tinggal gambar. Jadi gambarnya itu kayak gini. Jadi 99% rumah tangga itu menghabiskan kurang dari berapa rupiah untuk kopi bubuk. Berarti kan di sini kan 99% ya. Berarti ini 0,99. Berapa Z dari 0,99 itu? Baru nanti dimasukin ke yang rumus X sama dengan Z dikali standar deviasi ditambah min. Ini. Jadi Z ini hasilnya tinggal ditarik ke sini. Nah, yang D itu batas bawah dan batas atas dari interval yang mengandung 95%. Jadi di tengah-tengahnya. Jadi gitu. Nah, berarti di tengah-tengahnya yang 95%. Berarti ini 0 kan. Ini berarti tengah-tengah dari 95%. Berarti ini 0,5. Ini 0,5. Ini 0,95% di sini. Sisanya kan berarti 0,025. Ini 0,025 juga. Jadi kan 1 min 0,025 tambah 0,025 kan 0,5 kan. 0,05. Jadi 1 min 0,05 itu sama dengan 0,9. Ini tengah-tengahnya itu. Kalian sudah nyari nih batas minimum dan maksimumnya. Kak, berarti yang C itu tinggal 0,99 kali 10.000 tambah 65.000. Enggak. 0,99 itu probability-nya. Oh, ya, oke. Nah, terus suruh nyari probability 0,99 itu Z-nya berapa. Jadi di tabel Z itu cari. Okay. Berarti dari tabelnya itu terus habis itu tinggal dikaliin. Ya. Nah. Oh, oke. Jadi nyari dulu yang ini. Berarti dari tabelnya itu 0,99 kan. Ini aku langsung kasih tahu angkanya aja nggak apa-apa kan, Kak? Ya, nggak apa-apa. Atau di sini deh. 0,99 berapa nih? 0,8389. Ini kan? Ya. Ya. 0,8389. 8389. Berarti X-nya sama dengan 0,89 kali 10.000 tambah 65.000. berapa? Bentar, hitung dulu. Rp73.389. 889. Ini. 389 ya. Oh, 389. 73, 389. Ya. Berarti interpretasinya? Berarti bentar. 99% rumah tangga membelanjakan
$73.389 untuk bubuk kopi gitu. Ya, jangan lupa kurangnya. Jadi kurang dari, berarti 99 rumah tangga membelanjakan kurang dari Rp73.389 untuk kopi bubuk. Oke. Yuk, Erik sama Farandi. Ada yang mau jawab nomor D? Oke, gue jawab langsung aja. Jadi ini kan ditanya batas bawah dan batas atas dari interval yang mengandung 95%. Untuk yang berada di tengah-tengah distribusi pendapatan rumah tangga untuk kopi bubuk. Nah ini berarti kalau dihitung, yang kayak gue jelasin tadi sebelumnya. Jadi 95% itu di tengah kan. Kalian disuruh nyari berapa nilai minimum dan maksimumnya. Kalau yang tengahnya 95%, berarti sisanya kan 1 min 0,95. 0,95 berarti sama dengan 0,5 kan. 0,5, karena ini ada kanan dan kiri, berarti kan harus bagi 2. Berarti masing-masingnya 0,025. Berarti ini jadi 2,5%. Ini 0,05. Bagi 2 jadi 0,5. Nah, jadi buat ngitung lower limitnya, itu kan pakai rumus yang tadi kan. Jadi kalian hitung satu-satu. Berapa X1-nya, berapa X2-nya. Nah, nilai X1 dan X2 ini didapatkan dari Z kan. Z1 dan Z2. Nah, ini kalian harus cari berapa Z1 dan Z2-nya. Jadi kalau yang tadi, buat ngitung cara nyari Z yang dia itu sama dengan berapa, itu dapatkan dari probability-nya. Probability-nya kan 0,025 kan. Berarti kalian tinggal nyari berapa probability 0,025 dari tabel. Jadi kalian nyari di sini 0,025. 0,0 ini kan 0,025. Berarti ini min 1,96. Min 1,96. Nah, yang Z2 itu tinggal kebalikannya aja. Jadi kalau yang plus di sini min 1,96. Berarti yang min 0,025 itu ntar jadi plus 1,96. Jadi kebalikannya. Nah, yang Z1 ini jadi lower limitnya. Jadi min 1,96 ini dimasukin ke sini. Ini ke yang Z1. Terus tinggal dikali biasa sama abreviasi ditambah min. Yang tadi min 1,96 dikali 10.000 tambah 65.000. Berarti X1-nya sama dengan 45.400. Ini berarti jadi lower limitnya. Ini tinggal kalian tulis di sini. Ini di sini Z1. Berarti kalian harus tarik sejajar. Jadi ini sama dengan X1-nya. X1-nya berarti 45.400. Nah, X2-nya itu yang tadi 1,96. Tapi ini plus, jangan lupa. Berarti kalau plus, tinggal dikali 10.000 tambah 65.000, terjadi 84.600. Berarti ini jadi nilai yang maksimumnya. Jadi ada kalau interpretasinya, nilai minimumnya itu 45.400, nilai maksimumnya itu 84.600. Oke. Mungkin ini selanjutnya masih ada satu exercise lagi, tapi gue lagi nggak bisa. Jadi ntar bisa kalian pelajari sendiri ya. Tapi mungkin ini sisanya tinggal 2 menit. Ada yang mau nanya nggak?
Gue lupa jelasin yang uniform. Ini yang uniform, ini bisa dipelajari sendiri. Ini kayak jarang itu soalnya yang penting kita yang pelajari. Ini nanti awal areanya itu yang diketok ini, itu nanti berapa sih si nilai fx-nya dan berapa nilai tengahnya di sini. Oke, kalau udah ada, udah nggak ada yang mau nanya, gue tutup dulu. Sekian Asis 2 dan thank you udah datang semua. Selamat siang. Thank you, Kak.